selamat malam. Kembali lagi di CMJ. Apa sih Gung CMJ ku? Cerita malam Jumat. Ini bukan tentang horor ya, jadi bukan tentang edisi rumah angkernya Ko Ariel sama Ceita, tapi kita bahas tentang kondisi keluarganya Ko Ariel yang horor juga. Jadi topiknya malam ini saya ambil horor kerpean banget dulu. Kayaknya ya. Mensiasati potensi konflik suami istri di masa isolasi. Ingat, isolasi di sini adalah bukan yang dibuat nempelkan itu isolasi juga, tapi ini lebih ke arah apa, Gung? Lanjutkan. Isolasi itu Iya. membatasi diri Iya. dari isolasi satu ke isolasi Yang lain. Oke. Ya kita lanjutkan, nggak jelas. Jadi sebelumnya maaf karena ini di gereja, saya lupa seharusnya kita berdoa terlebih dahulu biar kelihatan Kristen dan Nasrani. Mari kita mulai dengan rekan saya, Pak Agung. Silakan Pak Agung. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, lindungi, kiranya Kau sertai kami untuk berdiskusi pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kami hikmat untuk satu-satu dan juga Farel dan Ceita ya Tuhan. Kiranya berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi untuk memulai, karena saya seorang yang ilmuwan, jadi semuanya harus pakai dengan data. Kalau omong kosong namanya opini, itu saya nggak valid karena saya bukan profesor. Jadi sesuai dengan temanya, mensiasati potensi konflik suami istri di masa isolasi. Perlu dijelaskan lagi isolasi? Tidak usah. Bukan lakban ya. Bukan lakban. Jadi ada berita di CNN semenjak selesai lockdown, selesai isolasi, itu banyak orang yang bercerai di Wuhan. Di Wuhan. Jadi Wuhan itu sering terjadi perceraian, bukan sering, banyak memang. Dan di masa isolasi seperti ini itu rawan sekali namanya konflik. Jadi karena kita belum berpengalaman ya Gung, kita belum pernah menikah ya. Belum. Pengen Tapi kok nggak iso. belum bisa karena belum ada duit Dengan dan pasangan masing-masing kan ya? Iya, betul. Bukan kalian yang pengen menikah kan karena ya? pasangannya belum mau juga. Skip curhat. Jadi apa karena kejenuhan ya Ko ya? Salah satu faktor yang biasa kan, wah kerja, saya keluar pulau dulu ke Papua gitu, 1 tahun gitu sama Mama. Sekarang karena isolasi jadi ketemu terus gitu. Suami Apakah, istri, ya. loh suamiku kok beda gitu, apa gitu ya mungkin ya? Karena kejenuhan atau gimana? Silakan. Silakan Bu Ita. Oh, Iya. saya dulu ya. Jadi kalau curhatan saya pertama-tama itu sejak 16 Maret ya, karena anak sekolah juga sudah diliburin dari 16 Maret gitu. Jadi saya sudah di rumah nih dari 16 Maret. Nah, pertama itu saya nih orangnya seneng sibuk. Jadi terbiasa sibuk, terbiasa pergi pagi, terus kemana gitu ya, antar anak dan Pulang melakukan pagi. segala macam. Enggak sih. Lupa Pulang rumah. pagi terus saya diusir. Lagi dong. di armada ini. Pergi pagi, pulang sore. Sore. Nah, pergi pagi, pulang sore. Itu yang pertama tuh terbiasa untuk sibuk, terbiasa melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu karena sebagai mama yang baik ya, jadi mendampingi anak untuk belajar sekolah. Nah, sekolahnya sistem sekolah online. Ganti. Lesnya juga les online. Jadi bukan susah ngajarinya, tapi bingung beradaptasi dengan teknologi Harus belajar macam-macam, lagi. aplikasi macam-macam. Nah, itu 2 kejenuhan yang terus terang dari dalam diri sendiri aja udah stres gitu. Akhirnya karena stres, terus tiap hari itu yang saya tanya ke suami saya ini kapan sih selesai gitu ya? Kapan sih selesai? Saya gitu. juga enggak tahu. Jadi gimana? Yang ditanya suami Jadi saya. lebih ke arah stresnya gitu ya. Ya, udah punya stres Stres, bawaan, Terus ketemu suami. terus ketemu setiap hari. Itu lagi suaminya. Begitu lagi gitu. Kalau saya Iya. itu kan orangnya ekstrovert. Ah. Saya itu orangnya open sama orang, terus sering kegiatan kemana-mana gitu ya. Nah, mulai kapan itu? 16 Maret. 16 Maret itu disuruh di rumah aja kan. Benar-benar di rumah itu. Biasa orang kesana kemari di rumah saya. Paling kesibukan harian saya kalau keluar ya nyambangi anak-anak
di kantor sinode, anak-anak gugus tugas kan. Jauh, Ya wes itu jauh. rumah kantor sinode rumah terus begitu. Bosen toh. Oh, bosan. Nah, yang kedua tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak penting. Jadi istri, ini kapan selesainya? Kapan coronanya selesai? Kapan isolasi ini berakhir? Ya, mungkin itu pertanyaan retoris ya yang tidak perlu dijawab sebagai ekspresi kekesalan dia, tapi saya itu kadang ya kepancing kemudian, nggak jarang kepancing. Kamu tanya saya mesti tanya siapa? Gitu. Nah, itu kemudian ya menimbulkan keributan-keributan. Jadi mungkin bisa dibilang yang susah itu adaptasinya paling ya Ko Ece ya. Biasanya gini kok sekarang gini gitu. Tapi Iya. apa karena sering ketemunya juga ngefek ya? Maksudnya Oh, abis itu masalah kita selanjutnya itu adalah karena kan saya nggak ketemu orang, nggak denger sharing dari orang-orang yang biasa ditemui. Dia juga akibatnya nyampe rumah itu kita tuh terbiasa untuk cerita sehari-hari. Begitu, tak cerita yuk. Cerita apa lagi? Nggak ada bahan. Nggak ada bahan. Nggak ada Mau bahan. cerita Nggak ada bahan tentang gibah. corona, nah dia juga udah capek gitu kan dengernya karena nggak tahu. Informasi tentang gitu. corona itu kan minggu-minggu awal itu kan sangat masif masuk ke Masuk Kebanyakan, semua. kebanyakan dan kemudian kita pusing sendiri, ya itu stres tadi. jadi ketemunya juga bukan gara-gara ketemu juga ya. Ketemu juga ya? Ya ketemu. Ya karena juga. ketemu ya, aku pernah baca satu artikel, setiap manusia itu punya kebutuhan akan ruang. Ruang itu banyak, ruang ekspresi, ruang aktualisasi, ruang penghargaan, tapi juga ruang untuk sendiri. Me time. Gitu. Me time. Time. Nah, me time itu termasuk ketika misalnya kita ada dalam, misalnya dia dengan kesibukannya di luar biasanya sebelum masa isolasi ini, itu kan me time dia. Oh, nggak ketemu sebentar sama suami, nah begitu sore ketemu suami, wah sudah kangen lagi, ada rindu di sana, ya toh. Kemarin edisi pertama kan kita bicara tentang Rindu. Nah, Rindu. sekarang rindunya kapan? Ya toh. Saya butuh Pagi ketemu saya ketemu dia, siang ya masih saya, terus sore saya nggak kemana-mana. Atau kok Ariel ngekos aja ya kok? Ya kok. tuker sama Agung. Kurang ajar. Sama saya kok. Jadi maksudnya bukan buat ruang kok. Cuma aja kurang ajar. Cuman buat ruang aja ya toh. Ruang. Demi Oh, iya, kebaikan iya. rumah tangga kami. Iya betul. Kami kan Tapi nanti kalau saya yang gantikan saya jaga Bridget kok. Tenang aja kok, saya jaga Bridget. Gini kok. Apa namanya? Berarti sebetulnya kalau sudah menikah, saya kan belum pernah menikah. Jadi Yang ini Yang sudah ini. kayaknya. Saya kok amnesia. Jadi sorry ada kecelakaan tadi. Jadi Jadi kalau dulu saya pernah, karena saya masih bodoh-bodohnya, istilahnya masih muda ya. Sekarang nggak katanya bodoh, Mas? masih dikit. Jadi seharusnya kalau pasangan ya gak boleh lah bilang apa namanya, aku bosen, aku ketemu terus kan nanti juga kita waktu nikah juga ketemu terus. Ternyata saya tangkap tadi berarti memang perlu ada waktu untuk sendiri ya semuanya. Jadi suami istri juga nggak apa-apa ya kok ya untuk sendiri gitu. Entah kalau saya kan senangnya kan membaca pikiran orang lain, nggak ngerasani maksudnya. Nggak, maksud saya adalah kalau saya senang main musik berarti saya habiskan mungkin karena sering ketemu saya 5 jam buat main musik sendiri gitu, nggak apa-apa berarti kayak. intinya kalau menurut aku ya, hidup itu harus seimbang, Balance. Kamu makan sayur baik, tapi kemudian kalau kebanyakan makan bayam misalnya, bayam terus asam urat. Ya. Tersindir kok. Iya. Kalau kangkung, katanya kangkung itu bikin ngantuk ya. Kalau makan Asam Kalau urat juga. Dimas juga makan kangkung bayam langsung ngantuk Ngantuk juga. soalnya banyakan. Jadi variasi hidup itu sebenarnya yang penting. Kan ada satu cerita di Alkitab yang saya ingat tentang, nanti dibuka di Kejadian 7 sama Kejadian 8, itu cerita tentang, kalau dalam bahasa saya itu peristiwa lockdown pertama di Alkitab. Ketika Tuhan suruh Nuh bikin bahtera,
Dan kemudian semua masuk binatang sepasang masukkan. Nah, manusianya ada berapa? Manusia yang masuk Bahtera ada berapa? Sekolah minggu berapa? Nabi Nuh dan istrinya, 2 orang istrinya. 2 orang anak, 3 orang anaknya. Saya pikir istrinya banyak. Jadi 8 orang. 8 orang suami istri, Nuh sama istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Ya toh? Nah, kalau dilihat betul detail kejadian 7 sampai 8, itu akan ketemu kurang lebih mereka harus ada dalam Bahtera itu 1 tahun kurang. 1 tahun lebih sedikit. Nggak ada internet loh Pak Agung. Nggak ada internet. Nggak bisa main Mobile Legends. Nggak bisa. Makanya pecelan terus, penyetan terus lah. Kan nggak ada zaman Nabi Nuh penyetan nggak ada. Mainnya sama jerapah ya gue. Hiburannya paling itu Mancing perkara maksudnya. Nah, tapi pertanyaan begini, apakah mungkin memang Alkitab nggak jelaskan, tapi secara imajiner saya membayangkan bahwa 1 tahun ada dalam Bahtera 8 pasang suami istri, maksud ya enggak ada bosen-bosennya, enggak ada konflik-konfliknya, gesekan-gesekannya, entah suami istri Sem, suami istri Ham, suami istri Yafet, atau Yafet sama mamahnya, istrinya Nuh, atau suaminya, istrinya Ham sama mamah mertuanya, pasti kan ada. Cuma memang ya ini imajinasi kita untuk menggambarkan mungkin bahwa 1 tahun di Bahtera mungkin ada ruangan sendiri-sendiri. Enggak, disiasati mungkin Nuhnya ngomong-ngomongan sama gajah. Ya bisa juga loh. Ini kan hiburan mereka. Nah, gitu ya. Tapi intinya kalau itu masanya kan saya nggak berharap sih ini bisa Amit-amit. sampai 1 tahun begitu ya. Semoga bisa lebih cepat. Tapi besok lah selesai. Tapi itu sesuatu yang kalau kembali pada pertanyaan tadi, segala sesuatu tuh hidup itu harus seimbang. Termasuk itu tadi ide imajiner kita. Ngomong sama gajah, mancing, Hamnya, Semnya, kemudian bicara-bicara sama ayam. Itu cara mereka menghibur diri loh. Itu me time mereka. Sebentar saya enggak ada sama istri saya menikmati hobi saya, ngopeni ngurusi ternak. Kalau bisa. Ini juga kita juga punya me time. Me time-nya cerita apa sih? Selama isolasi. Main Mobile Legends tuh Pak Agung. ya, make up Koaril. Ngomong-ngomong make up saya sampai lupa loh gimana caranya make up saking udah 1 bulan lebih nggak Diisolasi. Ya diisolasi. Me time-nya apa sih? Me time-nya jujur 2 minggu ini mulai mencoba ngikutin drama Korea. Jadi mulai ketularan Bridget ngelihat drama Korea, padahal tadinya saya merasa ini apa sih drama Korea, tapi ternyata enak juga, lumayan untuk membunuh waktu gitu ya. Nah itu berarti nonton drakor nggak apa-apa. Ya. Terus apa Kalau lagi? saya, Kalau Ariel apa kok me time-nya kok? Saya me time-nya tidur. Tidur. Berarti yang biasa 6 jam jadi 10 jam gitu sekarang. Iya. membangun imunitas. Ya iya enggak drama Korea enggak terlalu suka sebenarnya. Terus Karena tadi ekstrovertnya tadi ya harusnya keluar ya. Iya, harusnya saya tuh sebenarnya mengajak kita itu merenung gini loh, dari peristiwa kita terisolasi di rumah itu buat Bapak Ibu mungkin yang hobi melihara burung di rumah. Burung itu naturnya adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk terbang kemana-mana. Nah ini kita kerangkeng demi untuk kesenangan kita, hobi burung. Ya saya membayangkan itu aja. Untung saya mainnya Tamagotchi. Ngerti Tamagotchi ya? Itu zaman kapan? Enggak menyiksa binatang harus dikurung. Ngerti nggak Tamagotchi? Kita kalau umatnya yang tua tahu. Kalau generasi bawah nggak ngerti. Karena manusia kan gitu, manusia kan hidup bergerak kemanapun ya. Saya membayangkannya di awal masa isolasi kita ini kayak burung di kerangkeng ya. Nah, dan itu cukup menyiksa. Dan pada akhirnya itu yang memunculkan tadi benih-benih kesalahpahaman sama istri sama suami, dan ya berangkat tadi dari data di Wuhan tadi tingkat perceraian menjadi makin tinggi pasca
lockdown di Wuhan, isolasi. nah, ya masuk akal. Kayak karena stres, terus bisa jadi ya sering ketemu juga ya. Terus apalagi Bu, berarti ini seorang pasangan, maksudnya kembali lagi saya belum pernah menikah jadi saya nggak tahu. Seorang suami istri boleh nggak sih ngomong, kok aku bosen sama kamu, kok aku pernah tuh. Sama aku bosen sama kamu gitu, pasangannya gitu, sama suami ngomong ke istrinya bosen sama kamu, aku istri juga ngomong bosen sama kamu, boleh nggak sih istilahnya ngomong hal bosen? Kan kalau saya secara matematika kenormatifan kan harusnya nggak boleh ngomong bosen ya. Matematika. Normatif, maksudnya kan kalau zaman PPKN kan apakah yang harus dilakukan jika ada sampah yang berserakan dimasukkan ke tempat sampah? Kan padahal ada opsi lain kan. Nah, maksudnya Kalau pacaran boleh bosen. boleh, kalau sudah nikah boleh nggak sih? Boleh nggak gitu. Ngomong bosen. Boleh Silakan nggak? Bu, pernah nggak bosan sama saya? Kalau bosen jenuh ya pernah ya, Oh. manusiawi ya. Bosen, jenuh. Ya sama sih kalau tiap hari makannya tadi ya KFC itu KFC. enak, boleh nyebut merek ya. Boleh, boleh. Nanti bisa KFC. di-endorse ya KFC Oke. di sini. View kita sekitar 500.000 orang. KFC itu enak, tapi kalau tiap hari KFC lama-lama juga satu kali kan kangen nasi pecel gitu kan. Meskipun nasi pecel lebih murah daripada KFC. Iya. Iya. Lari lebih irit. Gitu, Bu. Sesuatu yang manusiawi sih. Saya teringat satu ya karena saya pendeta ya ingetannya ke Alkitab terus Asik. ya. Enggak apa-apa toh ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan Harus ayat, Pak. acara Juga gereja nggak loh ya. sombong kok Bu Iya, itu. kalau bukan nanti ini jadi acara warkop. Nanti Bapak Ibu di rumah, Iya. saudara-saudara mungkin bisa Ini dibuka lengkap ya. Lukas 5 ayat 16. Nah, ini ceritanya saya cerita lengkap aja. Ayat-ayat sebelumnya itu, sebelum ayat 16 itu ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Kusta. kusta. Nah, Kusta Agung. Paham loh Iya, Alkitab. ingat Agung saya. Ingat Kusta, ingat Agung Nah, gitu. orang sakit kusta. Nah, orang sakit kusta ini kemudian disembuhkan Yesus. Nah, ternyata berita tentang powernya Yesus untuk menyembuhkan banyak orang ini demikian kemudian didengar oleh banyak orang sehingga orang banyak ini berbondong-bondong nyari Yesus, ya minta doakan, minta kesembuhan dan segala macamnya. Nah, menariknya bagaimana cara Yesus kemudian seolah-olah merespon gerakan massa yang sedemikian besar yang haus rindu akan Yesus. Ayat 16 saya bacakan. Akan tetapi ia Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu pas rame-ramenya. Rame-ramenya orang cari Yesus. Lah, Sik bro. sik bro, Itu. aku mau mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Iya. Seolah-olah kok kontras. Hmm. Ya toh, kalau ada orang datang sama kita, oh ya dilayani loh. Minta kesembuhannya ya dilayani sampai habis dulu baru kemudian istirahat. Ya ternyata Tuhan enggak. Ya, saya nggak mau bahasa Tuhan jenuh gitu ya. Iya, Maksudnya tapi Tuhan butuh sabat, Tuhan pun butuh sabat, rehat. Dalam kebersamaan suami istri ya itu yang dikatakan me time. Saya mengatakan lebih soft, bukan kebosanan, kejenuhan, karena konotasinya bisa jelek, jenuh sama istri. Tapi setiap manusia itu butuh ruang, butuh sabatnya sendiri. Terus ya kalau malam sudah habis kerja semua, terus jangan ganggu aku ya. Aku mau selonjoran, dia pegang remote TV. Dan itu ada dua kendali dia. Saya nggak boleh kemudian mau channel itu loh. Enggak. Terus ini me time saya. Kamu ngikuti saya. Saya mau pilih channel yang mana. Ya sudah. Nah, setiap orang butuh, ya makanya kita kan punya hobi toh. Iya. Hobi tadi Iya. Pelihara. mancing, Apa bisa hobi ngoleksi ini. baca, ngoleksi saya baca itu. pikiran orang. Ngerasani. Oh, mau ngiking ini ternyata ngono. Ngerasani kok. Itu hobimu. Ngerasani. Nah, jadi kan saya mencoba membahasakan dalam bahasa yang jangan sampai menjebak kita. Bosen deh bojone gitu, bosen sama istrinya, sama suaminya gitu. Tapi ya itu butuh sabat perhentian di mana kita sejenak untuk menemukan ruang sendiri. Nah, ruang sendiri itu yang nggak didapat oleh pasangan-pasangan di masa isolasi. Kalau sebelum isolasi kan kadang kita
bersama, tapi kadang ada saatnya Koariel ini kemana? kan keluar Kemana? kota, kemana, terus ada saatnya ke gereja, rapat, ada saatnya ngapain. Kalau ini kan benar-benar di rumah terus Semua gitu. kegiatan dilakukan dari rumah. Rapat kan? pun Work dari from rumah home. kan begitu. Rapat itu dari Mungkin nggak Bu, kalau sama Mama Ceita butuh me time, semua pintu dibuka kecuali pintu kamar Ceita. 5 jam saya mau di sini terus, itu bisa me time nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja nggak sih? bisa, tapi bayangkan kemudian kalau ini pasangan-pasangan muda yang dia tinggal di apartemen, Hmm. modelnya studio. Oh, cuma satu kamar. Nah, solusi itu kan nggak bisa. Kosno ya Pak. Solusi itu tadi. Jadi Atau dibelikan remote 2. Bisa ya. kalau rumahnya besar gitu kan, ya bisa. Kan kalau TV-nya yang 2 Pak, kok remote-nya yang 2 sih Pak? Wah, remote yang kalau 2 ada ruang tukaran. di rumah tidak terlalu Iya. banyak, istilahnya kan ada keluarga-keluarga gitu, biasanya keluarga muda. Wah, susah ya. Susah juga gitu. Ya ke Indomaret berarti me time-nya ya. Nih aku beli perlengkapan, padahal itu kodel, cuma itu kodel kan Dan padahal. 5 jam kemudian Iya, baru kembali. Itu me time-nya dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pasangannya yang pergi ke Indomaret, biarkan itu me time-nya. Ya, me time-nya itu. Meskipun Ke lama Indomaret. sekali. Nggak apa-apa. Atau selama Mi aku manasin motor tapi baliknya 10 jam kemudian bisa jadi itu me time-nya. Positive thinking aja ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sesuai anjuran Pak Pendeta memang. Terus entah saya tanya lagi. mulai bingung kamu kan pertanyaan berikutnya Iya. apa? Terus gini loh, saya tanya. Berarti ya itu kan berarti ada stresor, wah asik bahasa saya. Maksudnya ada penyebab stres, Terus stres ini berkumpul jadi para orang stres. Akhirnya kan berantem, jadi butuh me time. Nah, mungkin ada juga yang, saya pernah baca artikel, kalau ini saya nggak tahu, berarti saya opini kayaknya. Jadi saya pernah baca artikel cuman lupa. Jadi karena sering lama nggak ketemu, jadi repot sendiri-sendiri gitu, pas balik loh, kok suamiku ternyata kayak gini, ternyata orangnya gitu. Sama mama, bukan sama mama. Jadi nggak pernah ketemu, terus waktu ketemu terus ternyata sifat-sifat aslinya keluar semua gitu. Jadi itu gimana ya, maksudnya dari seorang pasangan kan, waduh aku salah pilih kan, nggak mungkin di cancel kan, diganti sego pecel tadi kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya terimalah Kalau KFC-mu makanan gitu kan. diganti boleh Nah, makanan. Mungkin ditambah bumbu gitu ya mungkin ya. Atau ada triknya nggak? Maksudnya, loh waktu nikah pas sibuk orangnya baik kok, tapi pas berkumpul bersama menjadi satu kesatuan akhirnya kok jadi gini gitu loh. Saya salah pilih ternyata, gitu kan nggak bisa kayak. Itu mungkin pertanyaan yang lebih cocok, jawabannya diarahkan bagi pasangan-pasangan seperti kalian yang belum memasuki pernikahan. Oh iya, jadi karena saya belum nikah tadi Kalau ya. dari pengalaman kami ya, waktu pacaran kami habiskan paling banyak itu urusan ngobrol. Kami itu suka ngobrol, makan sama-sama, dinner di satu tempat. Nah, mungkin makannya cuma dikit. setengah jam gitu. Makanya satu Nongkrongnya dibagi lama. 2. Bagi 2. Iritan. Nongkrongnya lama. Minumnya satu aja Enggak, ya, refill. minumnya bawa air putih. Ya, masa-masa itu. Masa-masa itu. Masa-masa pahit. Jadi kita pacaran itu 7 tahun. Buat kami itu waktu yang nggak singkat untuk bisa memastikan bahwa ini yang Tuhan The one, she's the one. She's the one, he's the one. iya. Bu yo. Nggak tahu ya kalau saya ya memang she's the one. Nah 7 tahun. Ya memang perlu proses, perlu ada skema waktu yang cukup untuk kita bisa saling mengenal. Karena memang pernikahan Kristen kan tidak pernah bisa punya peluang untuk meralat tadi. Iya, jadi lebih diunduh. Anduh, diunduh. Kalau bosen pun katakanlah kita pakai terminologi bosen tadi. Bosen boleh bosen, tapi pelariannya me time Me tadi. time. Me time artinya dengan hobi mungkin, dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi kembali kemudian pada istri dan suaminya yang semula kan. Nggak bisa kemudian bosen kemudian lari sama yang lain. Nah, tapi makanya proses pengenalan di awal itu sangat penting. Jadi ambil waktu yang cukup untuk pacaran. Harusnya berarti waktu isolasi ini nggak ada masalah berarti, atau tetap ada masalah ya walaupun Kalau ini
Kalau Special masalah case, ya? berarti maksudnya Maksudnya karena kan sudah kenal, pasti kan sudah istilahnya saling kompromi gitu kan. Kenalnya sih nggak ada masalah ya karena itu persoalan lain lagi ya kenal. Tapi ini kan kayak Kalau waktu isolasi satu stres terus dikurung dalam satu tempat yang sama terus Jadi orang-orang 24 jam ketemu gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang biasanya tidak diributkan itu jadi pemancing aja. Komunikasi yang kecil jadi besar gitu ya, ya. Bisa jadi odolnya kok diplotot dari tengah gitu ya contohnya. Oh iya. Saya pernah denger kan itu kan. Keset. Kesetnya welcome kok dibalik gitu. Nah iya, ini kenapa sih pakai Welcome jadi keset kok M-Block. selalu begini? Sudah dibenerin, hal-hal sudah dibenerin kok jadi jadi gini menjadi gitu. seolah-olah rumit. Kalau aku sih gini, melihat pandemi ini kan special case, very special case. Kita nggak pernah berharap dan nggak pernah mereka-reka bahwa yang seperti ini akan terjadi. Sehingga kita sama-sama nggak punya persiapan, termasuk keluarga-keluarga, pasangan-pasangan. Kaget ya Yang nggak bisa. kaget. Konsep di rumah aja, apalagi sampai pada lockdown itu kan nggak pernah terpikirkan. Kita nggak punya. Kalau gempa bumi di Jepang, anak-anak sejak usia sekolah itu dilatih. Sudah dilatih. Kalau goyang ada gempa, kamu harus apa? Sembunyi di bawah meja, ada segala macamnya. Mereka siap. Nah ini kan nggak ada persiapan. Nah ini yang rentan sebenarnya. Bukan banyak sih ya, kita tidak berharap banyak. Ada beberapa keluarga yang sudah mulai berkonsultasi ke kami. Jadi ada aja persoalan ini di masa pandemi Isolasi ini. Ini belum ditambah lagi kalau ini ada stresor lagi, ya efek yang lebih diantisipasi dan serius setelah pandemi ini kan bukan sekedar urusan COVID-nya, tapi soal dampak ekonomi setelah itu. Banyak teman, banyak jemaat sekarang sudah mulai, khususnya yang bekerja di sektor swasta, gajinya dipotong sekian persen. Ada perampingan tenaga kerja PHK. Nah biasanya pulang dari kerja sekarang tidak ada kerja. Atau apa yang didapat dari kerja, rupiah yang dibawa pulang sudah beda, sudah banyak berkurang. Ini kan bisa Tambah memicu. kalau nggak disiasati dengan baik. Nah siasatinya gimana? Kan nggak mungkin cuma me time kan. Kalau ada duit me time kan bisa makan McD ya. KFC iya, lebih murah betul, aja. McD saya levelnya. Betul. Asal ada kuota gitu ya. Main Gimana PUBG. Main PUBG. Gimana Gu? Maksudnya selain me time mungkin mensiasatinya? Kemarin saya sama istri saya baca satu buku, judulnya Mindset. Gramedia ya. Oh iya. Nah, menarik sih. Jadi segala hal dalam hidup ini yang penting itu dalam buku ini pola pikir kita, mindset kita terhadap sesuatu. Termasuk bagaimana cara kita melihat kondisi sekarang. Ada orang yang melihat ini, wah ini situasi yang pandemi ini adalah situasi yang abnormal. Abnormal. Pilihan kedua, mindset kedua, membayangkan bahwa situasi ini bukan abnormal, karena new normal. Pernah istilah New normal. Normal yang baru. Normal yang baru. Saya kasih contoh, kalau abnormal itu begini, ada kucing lahir, kakinya cuma 3. Abnormal. Harusnya Karena 4. apa? Harusnya 4. Harusnya 4. Di lingkungan perkumpulan Kucing. sesama kucing Diskriminasi. bully dia. Wah, kakinya cuma 3. Sabar Gung. Aneh. Bukan. Dia. Maksudnya dia yang punya kucingnya. Dia Oh, yang punya kucingnya kucingnya. dia. Iya. Karena Kucing garong. rata-rata kucing kalau lahir ya kakinya 4. 4. Abnormal sendirian kakinya 3 loh. Iya. Nah, bayangkan kalau dalam kondisi yang berbeda, sama-sama kucing ini. Nggak tahu gimana ya. Semesta ini memutuskan mulai 1 Januari 2020 semua kucing yang lahir ke bumi ini kakinya 3.
Yang 4 yang Itu abnormal. kesepakatan Akhirnya. semesta. WHO ini Nah, kucing. semua kucing yang lahir Juga. sebelum 2020 Januari juga semesta memutuskan tiba-tiba Hilang satu. hilang satu kakinya. Jadi new normal. Kita bisa bilang, wah abnormal kalau kita bandingkan dengan kondisi yang lalu. Tapi kalau melihat sesama kiri kanan loh, kakinya 3, kakinya 3, kakinya 3. Bahasa ini lebih bagus. Ini new normal, normal yang baru. Adaptasi ya. Ya, Kita harus adaptasi. normal yang baru loh. Sekarang yang terjadi sekarang ini kan nggak cuma Indonesia yang ngalami, Pak. Di Italia, di Amerika. Kediri ya. Kediri bukan Indonesia. Ini asalnya Kediri 2 ya. Oh, ini Kediri saya Europe. Ibu. Enggak Tadi jadi. sampai mana tadi? Kucing pisau. Kucing itu ya. Iya, kucing. Nah, nggak itu cuma Indonesia. Nggak cuma Indonesia. Kejauhan yang kucing. mengalami pandemi ini kan nggak cuma Indonesia. Ya, Jadi India. ya saya lebih membahasakan oke, mindset saya setting untuk mengatakan bahwa ini kenormalan yang baru yang harus kita hidupi beberapa lama ke depan. Ya, bawa santuy saja. Itu beda toh kita memandang, oh ini abnormal. Tapi oh ini new normal. Kalau new normal itu secara psikologis kita akan mengatakan oke, Ya udah. semua juga ngalamin kok. Ya kita coba beradaptasi dengan pola-pola baru. Nah, stres itu menjadi berkurang. Ketika stres itu berkurang, maka harapannya Konfliknya. konflik suami istri yang nggak penting-penting itu menjadi lebih berkurang. Nah, kira-kira seperti itu. Dari new normal yang tadi saya tangkap itu maksudnya kita harus ini loh mengelola stresnya itu ya. Maksudnya, semua orang juga kena kan. Tapi semua orang juga bisa hidup kan. Istilahnya kan kalau masalah bingung sama apa COVID ini kan apa nyanyi itu loh. Jangan kamu khawatir. Khawatir. Burung Saya di ingatnya udara dia burung pelihara. burung bangkai ditanam di taman. Burung bangkai, bunga bagum, Oh, burung bunga bangkai, bagum. bunga bagum di taman. Iya. Diberi keindahan. Nah, itu sama. Bisa jadi itu ya. Diriku. Jadi kalau saya rangkum tadi, yang pertama adalah boleh me time. Kalau yang ruangannya gede, kalau yang ruangannya kecil bisa ke Indomaret atau pura-pura nyuci mobil. Iya kayak. Pakai Intinya, masker tapi kalau ke Indomaret. iya sama Masker. perlu harus ini sih yang tadi saya tangkap. Tadi kan cerita sama Koril ngomong isolasi nggak terlalu jadi masalah utama ya karena sudah kenal sama 7 tahun. Jadi kalau yang masih pacaran ini kan maksud saya pacaran. Jadi harus pengenalan dulu 7 tahun, kompromi-komprominya. Ya nggak harus 7 tahun. Jangan jadi ukuran Kalau 7 tahun. pacaran banyakin Iya. ngobrol, jangan Jangan pakai kebanyakan bahasa nonton isyarat, Pak bioskopnya Iya. gitu Kalau kan. sudah nikah kan nggak bisa diando kan kok ya. Iya, nggak Berarti bisa. harus pengenalan dulu. Contohnya gini Mas ya. Kamu mintanya apa? Pengen bahagia gimana gitu ya? Kayak lebih banyak komunikasi. Mungkin yang stres-stres itu karena waktu pacaran dulu cuman makan, nonton, makan, Ya, nonton, makan nggak nonton, ngomong. makan nonton tapi nggak ngomong. Perlu di praktekkan kalau makan itu satu aja dibagi 2, minum bawa sendiri. Makanya- Lebih banyak ngobrolnya kan. Banyak ngobrolnya. Paling diusir sama pengamen. Iya. Antara pingin quality time atau kere. Kere itu bahasa daerah, tolong Woi. diterjemahkan. Artinya, Di bawah garis. Ya itulah Di bawah pokoknya. UMKM. UMKM gitu. Maksudnya gitu. Terus me time. Tapi kalau yang lebih keren lagi tadi dari Koril adalah menganggap ini semua adalah new normal. Contohlah adalah Nuh dan Ayub. Enggak ada Ayub tadi ya? Enggak ada ya? Nuh, Nuh aja, Nuh, Nuh aja. Nuh. Ayub enggak ikut di Batra. Jadi Nuh aja. Bayangkan Nuh, Pak Agung ya, Nuh Ya. enggak ada internet Pak Agung ya? Tidak ada. Tidak ada internet, tidak ada TV. Nggak ada. Korea waktu itu sudah ada belum? Belum. Belum ya. Selama Semua Korea orang belum. Arab ya berarti. Orang apa ya? Nuh gitu ya. belum. Belum, pokoknya orang sama lah ya. Enggak ada drakor. Hiburannya cuma jerapah, kelinci, paus, burung merpati, itu aja. Tapi toh mereka bertahan ya, jadi bangsa yang besar Mungkin dulu. di dalam dilatih kayak sirkus gitu juga bisa. Jadi enggak Ada kegiatan. Iya. jadi kan enggak Nggak terlalu sampai jenuh. 1 tahun kudanya Dan bisa. Nuh itu jadinya nabi itu entrepreneur. Ya, saudara sekalian, Iya. sebelum ini berlanjut semakin kacau, saya Pendeta Ariel, Pastor ya, Pester.
Henrietta, Dimas, dan juga Agung ingin mengajak kita menutup percakapan kita malam hari ini, di malam Jumat ini, di dalam doa. Secara khusus hari ini kita mau berdoa buat keluarga-keluarga, buat pasangan-pasangan, supaya bisa bertahan di masa isolasi ini. Untuk keluarga-keluarga yang juga bergumul dengan ekonominya, dengan pekerjaan, dengan bisnis yang ya kita tahu Semrawut. masa sekarang bukan masa yang mudah untuk banyak orang. Kita akan berdoa, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang menurut kami manusia baik maupun hal yang menurut kacamata kami sebagai manusia tidak terlalu mengenakan. Termasuk di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemi, di saat-saat kami harus diisolasi, kami harus di rumah saja. Ada banyak perubahan yang terjadi, perubahan pola hidup, perubahan cara kami memenuhi kebutuhan hidup, perubahan jam kerja, pola kerja. Bahkan Tuhan, hari-hari ini sudah mulai banyak teman-teman kami yang merasakan perubahan besaran pemasukan dari pekerjaan mereka. Ada bahkan diantaranya yang bidang pekerjaannya begitu membutuhkan mobilitas ke sana kemari sehingga sama sekali tidak ada pemasukan di saat-saat seperti ini. Hal-hal seperti ini kalau kemudian dibawa ke rumah tanpa kemudian didahului dengan sebuah siasat bagaimana mensikapi segala stresor ini, kami khawatir semuanya akan menjadi buruk. Konflik di rumah tangga, suami istri, orang tua anak akan terjadi dengan begitu gampangnya. Tuhan Yesus, beri kami kemampuan untuk mampu melihat semua yang terjadi hari ini dari sebuah perspektif yang positif. Kami mau percaya bahwa di dalam setiap keadaan Tuhan ikut bekerja. Kami mau percaya bahwa ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Kami mau percaya juga bahwa saat-saat ini adalah baik kalau kami berusaha melihat segala yang terjadi ini sebagai sebuah kenormalan baru. Meskipun sementara, tapi ini kenormalan baru. Karena yang mengalami seperti kami hari ini alami bukan hanya kami orang Indonesia. Ini sebuah kondisi global. Siapapun, dimanapun, bangsa manapun sedang disusahkan oleh pandemi ini. Kami sedang bersama-sama bangkit. Karena itu Tuhan beri kami kekuatan, dan kekuatan yang paling mendasar dari sebuah kehidupan orang-orang manusia di seluruh tempat adalah ketika kalau kami sudah berkeluarga adalah keluarga kami, satuan terkecil dalam masyarakat. Kalau keluarga kuat, maka niscaya bangsa kuat. Kalau keluarga tidak terlalu banyak terjadi konflik di dalamnya, maka kami percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Beri kami hikmat untuk bisa bersiasat secara cerdik menghadapi keadaan saat-saat ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, sampai bertemu lagi di CMJ berikutnya. Apa CMJ? Cerita Malam Jumat. Benar. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Rapnya lagi Kak Agung. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Dengan roti. Dengan roti. Ya, semoga Pak Sutri di luar sana seperti mentega dan celana. Roti dan keju, lah salah. Roti, mentega dengan celana dan bajunya saling berkumpul menjadi satu. Ya, supaya, ya gitulah, langsung aja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. CMJ Cerita Malam Jumat. Au!